Oke, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, Shalom. Shalom. Masih semangat? Bisa salam kiri kanan, semangat ya. Hari ini mendung loh Bapak Saudara ya. Dari pagi saya tadi baru ya 2:30 habis ibadah pelepasan dan pemakaman Gembala Sidang ya Pendeta Timotius Zakaria, Gembala Senior ya, GSM Mangga 2 85 tahun. Ya, tadi hujannya luar biasa di TPU Petamburan, tapi luar biasa jemaat dan keluarga hamba Tuhan yang ada antusias. Ya, hari ini kita percaya semua antusias. Amin. Dan sekali lagi terima kasih buat undangannya Bapak Pendeta Hendrawan ya, selaku Gembala Sidang yang ada di tempat ini. Lalu Gembala Wilayah ya, Bapak Pendeta Jimmy Lukas. Dan Gereja Pusat ya, Om Jenny, GSC Bonang, kita kasih tepuk tangan dulu. Ya. Sekarang udah lintas daerah. Ya. Bonang Jakarta, saya Jakarta Bali. Nanti kita buka Januari, Jakarta Lampung kita buka juga. Dan kita percaya selagi kita masih kuat, kita bisa beritakan Injil kepada semua orang. Om Jenny yang umurnya sudah hampir 80, tapi jiwa pelayanan, jiwa yang luar biasa. Tepuk tangan dulu. Jadi saya berharap nanti hamba Tuhan yang ada di tempat ini, yuk semangat. Ya, kita terus, makanya Tuhan ingatkan waktu Bapak Pendeta Hendrawan beri info untuk saya melayani. Saya sudah beri kabar dengan teman-teman BPD bahwa ini luar biasa. Tahun 2006 kita dapat bonus lagi anugerah Tuhan. 1 sidang untuk BPD DKI 2, wilayah 2. Tepuk tangan buat Tuhan. Ya, tempatnya luar biasa lagi. Ini juga hadir juga Bapak Pendeta Yakub Cia, ya, Gembala GSCA Kebon Jahe, dan Ibu Pendeta Hilda, Gembala GSCA Taman Surya. Terberkati. Dan nggak lama-lama saudara, karena banyak testimoni atau banyak acara yang ada, dan Tuhan ingatkan saya waktu saya diberi info bahwa memulai satu pelayanan, saya yakin percaya sebagai manusia mungkin sulit. Sebagai manusia mungkin kayaknya berat di tengah-tengah keadaan ibu kota yang ada. Tapi saya teringat waktu saya diminta atau Tuhan panggil saya melayani 2006, di bulan 2 tanggal 18 saya mulai, itu hanya beberapa orang. Waktu saya mulai 1 bulan, saya mulai, Bapak Ibu Saudara, kita kontrak 2 tahun, 3 meter kali 10, tapi sebulan saya disuruh tutup gereja itu oleh teman-teman yang ada. Dan saya percaya bahwa Tuhan yang mulai, dan Tuhan tetap menyertai sampai malam hari ini. Walaupun yang punya tempat ya mau mengembalikan, bahkan berkata akan lebihkan, tapi saya percaya sehelai rambut yang jatuh itu seizin dan sepengetahuan Tuhan. 1 bulan kita disuruh tutup ya ibadah, tapi sampai hari ini puji Tuhan, Tuhan percayakan GSC kasih anugerah. Sekarang kita sudah 5 kali ibadah, dan total sekarang 1000 jiwa, dan target kita 2006 ini 1500 jiwa kita menangkan buat Tuhan. Amin. Kita hadir ya, ada Bapak Pendeta Pausan, boleh berdiri ya, ini tim misi dari kasih anugerah, dan Pak Dr. Rahmat ya, tepuk tangan jauh-jauh dari praktek yang ada di Bekasi ya, boleh berdiri Pak Dokter ya. Pak Dokter, ini kita akan buka klinik ya di BPD 2, dan kita akan buka klinik juga di GSC Kasih Anugerah. Dan saya percaya Pak Dr. Rahmat ini saudara kita dari Katolik, tapi punya hati untuk jiwa-jiwa buat Tuhan. Dan sekali bawa juga anak-anak nih pemain musik ya, saya pikir belum ada musik, kita sudah bawa musik buat mendukung pelayanan Pak Hendrawan. Boleh berdiri? Dari usia 3 tahun saya sudah siapin, sekarang udah mau kita nikahin nih. Oke saudara, kita lihat Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Filipi pasal 3, sama-sama kita baca ayat ini, ayat yang ke-10, renungan
Malam hari ini Tuhan ingatkan saya dan saudara, waktu saya teringat 2006, Tuhan ingatkan kita harus lebih sungguh-sungguh. Filipi pasal 3 ayat pasal 3 ayat 10, sama-sama kita baca. 3, 2, 1. Dan kuasa dan persekutuan dalam di mana aku menjadi puji Tuhan. Saudara, Bapak Ibu jemaat Tuhan, yang Tuhan inginkan buat kita, yang Tuhan lakukan buat kita, saudara dan saudara, itu kita mengenal Dia. Karena saya percaya ada panggilan Tuhan, di mana hamba Tuhan di tempat ini, saya yakin percaya bahwa setiap panggilan Tuhan, setiap apa yang Tuhan kasih buat saya, saudara, tempat ini, saya yakin itu dicatat, diperhitungkan oleh Tuhan. Tidak ada satu detik pun, satu kecil pun pelayanan yang tidak pernah dicatat, diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Saudara, Bapak Ibu jemaat Tuhan, 3 hal kita lihat malam hari ini. Yang pertama, saudara, Bapak Ibu, dari Yohanes 15 ayat 4 berkata, tinggal dalam aku dan aku dalam kamu. Beritahu kiri kanan, tinggal dalam Tuhan. Gereja Tuhan malam hari, saya percaya bahwa saudara bukan milik Pak Pendeta Hendrawan atau Bapak Jimmy atau mungkin Oma Jenny, tapi milik saya, milik semua yang ada di tempat ini. Yang setuju katakan amin. Kalau kita memiliki gereja Tuhan tempat ini, sama waktu saya berkata, sekarang saya sudah ada 10 pendeta di tempat saya melayani. Saya ada 75 guru-guru yang ada, dan ada beberapa dosen yang ada. Bahwa sekolah itu, gereja yang ada, bukan milik saya, tapi milik mereka semua. Kalau kita bersama-sama memiliki gereja Tuhan tempat ini, saya yakin percaya bahwa tempat ini tidak akan cukup lagi untuk bawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. 2006 waktu saya mulai, bapak saudara, saya lulus sekolah di GBI Paniko. Saya itu tinggal di wihara, makanya saya buka panti asuhan. Saya sebelum jadi pendeta, saya seorang biksu, saudara. Tapi saya melihat bahwa ada rencana Tuhan dalam setiap hidup kita malam hari ini. Dan rencana Tuhan tidak pernah gagal bagi setiap orang-orang yang percaya sama Tuhan. 2006 ini yang pertama Tuhan mau buat kita semua tempat ini. Dari Yohanes 15 ayat 4 berkata, kita lebih melekat lagi dengan Tuhan. Toel kiri kanan, melekat dengan Tuhan. Kenapa saudara, sekarang banyak sekali Bapak Ibu Saudara, ini 2006 itu banyak sekali orang yang depresi, banyak tekanan. Waktu Bapak saya lihat kita seminar tentang saya seminar hukum di satu mall, lalu ada sesi kedua seminar tentang dokter, ini juga ada Pak Dokter juga, ya, banyak orang yang sakit GERD, sakit lambung, sakit MA. Selik saya tanya kenapa mereka sakit GERD, sakit MA? Karena stres. Kasih tahu kiri kanan, jangan stres. Banyak hamba-hamba Tuhan stres. Ya, banyak anak-anak Tuhan stres. Oleh karena itulah ikut Tuhan, jangan stres. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Saya lagi belajar ternak nih, Bu Saudara. Ikan nila, ikan bawal. Nah, kita berbuka pemancingan. Bapak-bapak yang suka mancing dekat sini, kita berbuka 2 minggu. Ya, pemancingan kasih anugerah selembaran. Itu bisa muat 300 orang kalau mancing. Saya buka 24 jam. Ya. Kenapa? Karena banyak orang yang stres. Bapak-bapak stres dengan istri. Bawel di sini enggak ya. Mungkin tekanan pekerjaan, ya tekan apapun. Nah, akhirnya udahlah. Ya dia berlarinya ke aneh-aneh, kita mancing. Ya kan? Nah, waktu kita bawa, ya kita ada ikan nila, ikan bawal, ikan mas, ya ikan lele, ya. Nah, itu kan dari Bogor kita ke Selembaran itu banyak yang goyang-goyang stres, yang mabuk, akhirnya meninggal. Nah, jadi binatang aja kalau stres meninggal. Anak Tuhan, orang percaya, saudara juga jangan stres, nanti bisa apa? Bisa stroke, lalu bisa
Nah, jadi Dokter Ivan bilang, kenapa orang sakit GERD, sakit lambung itu nggak usia dewasa saja, tapi anak-anak juga sama, saudara, itu sakit mah karena stres. Kenapa stres? Saya kemarin bicara di Natal guru-guru, ibu-ibu rata-rata mau anak-anak sekolah, ya anak-anaknya pintar sekolah, padahal masih usia TK, usia KB, usia keemasan. Saya ketua dari PKBM se-DKI, dan saya katakan kepada orang tua murid bahwa jangan ibu-ibu berpikir kalau anaknya pintar itu hebat. Jangan kita berpikir kalau anaknya belum bisa ABC itu jadi bilang anaknya mungkin nggak bisa. Gurunya nggak pandai, sekolahnya nggak profesional. Jangan, saudara. Maka waktu saya kemarin studi banding dengan teman-teman yang ada di Singapura, di Malaysia, saudara, saya lihat banyak mereka, anak-anak sekolah yang ada di luar negeri itu mereka hanya 3 subjek, saudara. Sains, math, dan bahasa. Itu mereka mulai di awal SMA. Nah, saudara, kita lihat di Indonesia, anak-anak dituntut playgroup usia 3 tahun harus bisa baca. Kalau nggak apa? Anaknya diomelin. Tapi di sini mah enggak ya. Nah, jadi kenapa yang stres itu, sakit mah itu nggak anak besar saja, anak kecil pun stres. Kenapa, dokter? Ya, ini terhormat loh. Benar. Nah, jadi yang pertama, saudara, Bapak Ibu jemaat Tuhan, malam hari ini 2026 ini mari kita mau lebih melekat lagi dengan Tuhan, tinggal dalam Tuhan. Amin. 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 Tidak gampang, saudara dan saya itu kita ikut Tuhan. Tidak gampang kita itu mengiring Tuhan. Ada banyak masalah, ada banyak persoalan, ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan, ada banyak rintangan yang ada. Tetapi kita percaya waktu Yohanes berkata bahwa kita tinggal dalam Aku, maka saya percaya kalau gereja Tuhan ada malam hari ini nanti akan diresmikan, akan doakan oleh hamba Tuhan yang ada. Saya percaya bahwa gereja ini miliknya Tuhan. Amin. Jadi yang pertama, saudara, kita melekat dengan Tuhan. Karena saya percaya ini proyeknya Tuhan, ini adalah rencana Tuhan, ini adalah panggilan Tuhan, dan gereja ini akan terus bertambah, terus dipelihara Tuhan. Dan saya percaya kalau kita serahkan pada Tuhan, maka Tuhan yang bertanggung jawab buat gereja Tuhan di tempat ini. Amin. Amin. Maka selalu saya berikan seminar-seminar, besok saya beberapa sinode. Ya, kebetulan saya menjadi ketua bagian hukum PGRI, saudara-saudara. Ada 65 sinode yang ada di bawah PGRI yang ada, dan kita hampir setiap berapa bulan kita mengadakan seminar di satu sinode terus satu sinode, bagaimana breakthrough untuk hamba-hamba Tuhan, sehingga hamba-hamba Tuhan itu ya di zaman saat ini, saudara-saudara, dilengkapi oleh skill atau wirausaha yang ada, sehingga hamba-hamba Tuhan ini boleh tetap bekerja melayani Tuhan, sehingga Tuhan percayakan lebih lagi apa yang kita percayakan malam hari ini. Amin. Amin. Kalau GSA, saudara, ini ada banyak hamba Tuhan kita, Pak Yakub ya, kita pendeta GSA nggak digaji ya, tapi Tuhan gaji kita. Amin. Dan puji Tuhan, bukannya makin langsing badan kita. Amin. Kerja buat Tuhan manise, ya. Kerja buat Tuhan sukacita. Amin. Yang pertama, saudara, Bapak Ibu jemaat Tuhan, di tempat ini adalah mari Tuhan mau 2006 ini pembukaan gereja Tuhan malam ini, kita mau melekat dengan Tuhan, tinggal dalam Tuhan. Kalau kita berserah dengan Tuhan, berharap kepada Tuhan, maka Tuhan ini akan menolong kita, dan Tuhan akan memimpin hidup kita. Banyak-banyak hamba Tuhan yang stres, oh bayar kontrakan cepat. Saya nggak tahu di sini per kali datang atau per tahun. Per kali datang. Dibayar setahun. Saya alami 4 tahun, Bapak Ibu Saudara. Dari 3 meter kali 10, lalu tahun kedua 6 kali 10, berpindah-pindah. Tapi puji Tuhan, hari ini Februari nanti tanggal 18 GSA kasih ulang tahun yang ke-20 tahun. Dan Tuhan berikan kita tidak kontrak lagi. Tepuk tangan buat Tuhan. Ada step by step, ada waktu Tuhan. Dan waktu Tuhan saya percaya yang terbaik juga buat kita semua tempat ini. Lakukan bagian saya, lakukan bagian saudara, maka Tuhan lakukan bagian Tuhan buat kita malam hari ini. Seringkali kita memaksakan kehendak daripada kita, memaksakan kehendak saudara. Tapi saya percaya waktu kita lakukan
kehendak Tuhan dan lakukan bagian kita, maka Tuhan akan lakukan yang terbaik buat kita yang ada malam hari ini. Yang kedua, saudara-saudara, Keluaran 12 ayat 25 berkata, untuk saya saudara itu di tahun 2006 ini kita harus sungguh-sungguh dalam Tuhan, melayani Tuhan, bekerja buat Tuhan. Yang kedua, Tuhan mengingat kita untuk kita tetap setia dengan ibadah. Kasih tahu kiri kanan, setia dengan ibadah. Setia dengan ibadah, saudara, kita percaya bahwa waktu kita setia dengan Tuhan, setia dengan ibadah, maka Tuhan buat kita tidak akan menjadi miskin. Amin. Anak Tuhan jangan hitung-hitungan. Toel kiri kanan, jangan pelit. Amin. Anak Tuhan, saudara, jangan pelit, jangan hitung-hitungan. Ini proyeknya bukan proyek manusia, ini proyek besar, dan Tuhan ganti kita berlipat-lipat kali ganda. Amin. Saking semangat di belakang heboh. Yang kedua, saudara, kita mau setia dengan ibadah. Tadi di ibadah pelepasan ya hampir 500-an yang mau saya Bangga 2. Saya katakan bahwa 85 tahun hambanya dipanggil melayani Tuhan di GSM Bangga 2. Saya katakan kepada penerusnya lain Injil, Pak Andrew, tetaplah setia, ikutilah teladan yang baik. Dan waktu kita setia sama Tuhan, Tuhan pun tidak akan pernah berhutang buat kita malam hari ini. Amin. Jangan saudara itu hitung-hitungan sama Tuhan. Jangan pernah kita untung rugi sama Tuhan. Waktu saudara menabur buat Tuhan, Tuhan pun akan berikan upah yang tidak pernah kita pikir. Diberikan upah buat kita yang ada malam hari ini. Amin. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu jemaat Tuhan, setialah kita dengan ibadah kita. Setialah kita dengan panggilan Tuhan. Setialah dengan destiny yang Tuhan beri buat gereja Tuhan tempat ini malam hari ini. Supaya apa? Sampai kapanpun saya tetap mengiring Tuhan, dan tetap dalam panggilan melayani Tuhan. Amin. Amin. Waktu saya kemarin, kita bersyukur saudara, ya kita dekat dengan teman-teman pembimas. Kebetulan juga saya menjadi bagian hukum di keagamaan. Jadi Bu Dirjen berkata bahwa pembimas berkata, banyak sekali saudara-saudara ya, nanti ya kalau di sini nggak tahu nih, ya kita ada program yang namanya BOTI ya Pak Yakub ya. Ya kalau gereja ini mungkin uang sudah berlebih ya boleh ambil, boleh enggak. BOTI itu bantuan dari pemerintah. Ya, Pemda. Ya, kalau Tangerang nggak ada. Ya, hanya DKI aja. Ya, nah ini Pak Pendeta Pani, komisaris ya Banten. Ya, jadi hanya DKI. Ya kalau Banten yang banyak uang nggak apa-apa. Tapi kalau Bapak mau ambil ya boleh, nggak ambil ya nggak apa-apa. Banyak teman-teman yang karena BOTI, saudara, bantuan pemerintah itu lumayan, hampir 40 juta. 1 tahun gembala koster ya sekolah minggu mendapatkan dana itu setiap tahun, dan hampir 4-5 tahun ya Mas Pak Yakub ya. Dan banyak teman-teman yang karena mau dapat BOTI, dapat anak pemerintah, dia bilang ada gereja, nggak taunya kosong saudara. Ya diobservasi, saya bilang luar biasa ini. Sampai karena BOTI saya harus turun tangan pengacara, nggak mungkin saya pencari pendeta ya kan. Lapor polisi saudara lo. Tapi puji Tuhan, semua sudah berlalu, dan seizin Tuhan itu kita terjadi supaya kita makin sungguh-sungguh dalam Tuhan. Amin. Saya berharap gereja Tuhan malam hari ini ya sungguh-sungguh kita dalam Tuhan. Ada banyak tawaran-tawaran yang membuat kita menjual iman kita, menjual Yesus, menjual apapun saudara. Ini banyak terjadi memang di DKI saudara. Ya tidak ada gedung, tidak ada gereja, dibilang ada gereja, lalu dikeluarkan SKTL, surat keterangan tanda lapor oleh pembimas syarat untuk mendapatkan BOTI dari Pemda DKI yang ada. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kedua malam hari ini, mari kita mau setia dengan Tuhan. Amin. Sampai kapan? Sampai Tuhan panggil saya, panggil saudara malam hari ini. Amin. Ada banyak teman-teman berkata, oh jadi pendeta karena terpaksa. Jadi pendeta karena mungkin karena nggak ada kerjaan, nganggur saudara. Tapi saya berharap malam hari ini
Kemarin waktu kita ya menerima PI di Banten dan 26 Januari kita akan lantik mereka, ada 32 PI. Saya katakan, jangan sementara jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, tapi selama-lamanya sampai Tuhan panggil saudara. Amin. Jadi kedua, Ibu jemaat Tuhan, setialah kita dengan Tuhan. Yang terakhir, seperti kita akan berdoa malam hari. Tuhan mau ingatkan kita di tahun 2026 ini dari Roma pasal 12 ayat 11, sama-sama kita baca 3, 2, 1. Janganlah hendaknya kerajaanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Yang mau semangat, tepuk tangan buat Tuhan. Kasih tahu kiri kanan, menyala. Saya tadi lihat, oh ini bajunya merah, menyala. Pas nih, yang ketiga menyala, saudara-saudara. Tim Padus ya GSM Bonang menyala ya. Menyala saudara sampai kapan? Sampai Tuhan panggil kita malam hari ini. Amin. Sampai Tuhan jemput kita malam hari ini. Dan gereja itu tempat ini saya percaya. Yang ketiga, semakin giat melayani Tuhan. Janji Tuhan buat kita malam hari ini, Roma 12 ayat 11 berkata, hendaklah kita jangan kendor. Jangan waktu saudara ada masalah, ada persoalan, baru kita semangat cari Tuhan, sungguh-sungguh cari Tuhan. Kita ibadah kepada Tuhan, waktu kita diberkatin Tuhan, waktu kita diberikan fasilitas yang luar biasa, kita mulai kendor, mulai jauh dalam Tuhan, mulai jauh dari ibadah kita sama Tuhan. Tapi yang ketiga malam hari ini, biar Bapak Ibu dalam keadaan apapun tempat ini, kita semakin giat, semakin menyala-nyala melayani Tuhan. Amin. Ada bukti hidup pendeta Yakub. Ya, diizinkan Tuhan sakit, tapi menyala-nyala dalam Tuhan. Puji Tuhan dia sembuh sampai malam hari ini. Tepuk tangan buat Tuhan. Biar Bapak Ibu jemaat Tuhan sekali lagi. Selamat buat Bapak Ibu Gembala, Mbak Jenny, buat Bapak Pendeta Hendrawan dan Bapak Pendeta Jimmy Lukas. Bapak Ibu semua tempat ini. Mari kita mau bergandengan tangan. Kita unity. Ada banyak jiwa-jiwa yang butuh saudara. Ada banyak jiwa-jiwa yang haus akan firman Tuhan. Ini saatnya untuk kita bersama-sama bergandengan tangan. Dan saya percaya untuk kita bersama-sama bahwa Tuhan akan bawa jiwa-jiwa. Bagi Tuhan gak ada yang mustahil buat Amin. Orang percaya malam hari ini. Dan mari sama-sama kita lakukan itu untuk menangkan jiwa buat Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya undang saudara untuk bangkit bersama-sama malam hari ini.